Yaitu tadi ada agama, adab sama ilmu, dan jadikan bisnis sebagai dakwah. Luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Malam ini kita bertemu lagi di Hijrah Finansial. Temanya adalah menjadi muslimahpreneur. Nah, nanti kita akan ngobrol dengan Ibu Cilia gitu ya. Ini beliau yang tadi saya sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Cilia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebetulnya pengennya manggilnya Kak Cilia gitu ya. Karena kayaknya boleh saya panggil Kak nggak? Boleh. Oh boleh ya. Kak Cilia ini teman-teman semua, saya perkenalkan sekali lagi ya. Ini luar biasa banget. Beliau ini founder dari Sri Kandi Muslimahpreneur Community. Terus juga ibu dari 3 orang anak, yang sekarang anaknya itu paling besar adalah 15 tahun ya. Berarti ya. SMP ya? Betul. Ya SMP ya. Betul. Luar biasa loh. Saya kira masih anak kuliahan. Terus kemudian sekarang juga lagi menjalankan bisnis travel haji, umroh, dan wisata halal gitu ya. Wah, ini menarik banget di wisata halal. Terus kemudian juga ada produsen madu AHP Az-Zahra. Sepertinya tema malam ini menjadi muslimahpreneur ini akan sangat cocok sekali gitu ya, terutama untuk teman-teman yang punya kondisi sekarang seperti apa yang saya sampaikan tadi. Nah, tapi sebelum kita bahas itu, saya pengen bertanya sedikit dulu nih ke Kak Cilia gitu ya. Kalau komunitas dari Kak Cilia ini, Sri Kandi Muslimahpreneur Community ini sebetulnya apa sih, punya visi apa gitu, dan menjadi seorang womanpreneur dalam konteks dalam menjadi womanpreneur ini? Oke, terima kasih sudah diundang oleh Hijrah Finansial. Kali ini saya mewakili dari Sri Kandi Muslimahpreneur Community ya, ingin berbagi kepada para teman-teman semuanya ya, terutama para muslimah nih gitu, untuk bagaimana sih memulai menjadi muslimahpreneur gitu. Tapi sebelumnya memang saya perkenalkan bahwa Sri Kandi Muslimahpreneur Community ini sudah mau 3 tahun. Oh, gitu. Sudah mau 3 tahun ya? Ya, jadi visi misinya makanya kita di dalam komunitas SMC ya, singkatannya itu kita saling sharing, giving, sama giving gitu. 3 itu. Untuk menjadi muslimahpreneur gitu, yang pertama itu tentu kita harus, ketika kita mau hijrah nih ya, adalah pertama fondasi agamanya. Jadi kita mesti libatkan Allah di awal. Nah, jangan kita libatkan Allah ketika sudah melaksanakan atau sudah hasil akhir, atau seperti ketika ada project terus kita sudah penentuan deal atau tidak, baru kita libatkan Allah di situ gitu loh. Jadi jangan, jadi libatkan Allah di awal. Ketika kita sudah libatkan Allah di awal, kita akan jadi tahu tujuan kita membuat bisnis itu apa. Gitu. Jadi tujuannya apa? Karena kita tahu bahwa seorang muslimah itu bukanlah sebagai pencari nafkah, kecuali single mom ya. Jadi kodratnya kita adalah menjaga keluarga dan anak-anak tentunya. Tapi di dalam Al-Quran pun kita tidak dilarang untuk berbisnis gitu, karena Khadijah aja, Bunda Khadijah juga berbisnis kan. Kenapa kita tidak menjadi Khadijah zaman now? Nah, ketika kita sudah tahu tujuannya, nah itu akan
ada rasa kita menghargai dan menghormati pasangan kita, terutama yang sudah berkeluarga ya gitu. Dan kalau yang misalnya belum berkeluarga, kita kan lebih menghormati juga orang tua, seperti itu. Memang semua harus digantungkan kepada pemilik segalanya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Tanpa digantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya akan sulit sih menurut saya pribadi untuk berbisnis gitu ya, apalagi mungkin untuk teman-teman yang baru berbisnis, omsetnya juga belum besar gitu. Nah, apa sih pengalaman kecil ya gitu di tahun 2020 ini, terutama untuk bisnisnya di mana untuk umroh tidak ada, travel juga jadi berkurang gitu. Nah, ini di tahun 2020 ini strategi apa sih dan pengalaman seperti apa yang dilalui Kak Cilia dan teman-teman di SMC mungkin? Oke, memang pandemi ini berdampak bagi kita semua ya sebenarnya, baik yang karyawan atau yang pengusaha gitu ya, UMKM gitu. Itu memang sangat berdampak banget gitu. Dan intinya sih ketika kita mendapatkan musibah ya, kita jangan panik sih di awal. Waktu itu terakhir saya berangkat umroh adalah Januari 2020 ini. Selang seminggu kalau nggak salah, barulah itu ada berita umroh ditutup. Gitu. Tentu kita nggak ada persiapan apa-apa karena ketika terakhir di sana pun seperti tidak ada masalah, karena yang kita tahu pandemi itu, COVID itu hanya ada di Cina ya waktu itu ya, dan ternyata sudah kemana-mana. Nah di situ sebagian dari tim kami itu tentu langsung mulai panik di grup, ada yang gimana segala macam lah. Tetapi kita harus mencari solusi bagaimana supaya roda kita berjalan terus. Dan apalagi bisnis Healthy Honey saya itu ada bersambungnya dengan travel. Jadi di mana saya membuat bisnis itu untuk mensupport jamaah haji untuk stamina-nya ya ketika di sana. Itu juga otomatis agak tersendat gitu ya di awal. Tapi ya itulah Allah punya kuasa. Kita akhirnya mengadakan, tetap ada seminar-seminar by online. Di situ kita mengedukasi masyarakat, kita sharing bahwa umroh ditutup, tapi bukan berarti kita tidak ikhtiar untuk tetap melakukan DP umroh misalnya seperti itu, nabung untuk umroh, karena kita bayangkan umroh dibikin kuota seperti haji akan menjadi sulit. Seperti itulah kurang lebih kita mengadakan. Dan alhamdulillah yaitu juga atas Allah ya, masih berjalan sampai sekarang, dan pendaftaran umroh pun juga tetap masih ada gitu, walaupun keberangkatan lagi tidak ada ya. Insya Allah Desember kita ada. Seperti itulah. Dan Healthy Honey-nya juga berjalan, semakin banyak yang butuh, apalagi di masa pandemi seperti ini. Jadi saya sendiri tuh butuh 1 bulan untuk merenung, aduh apa ini ya yang harus saya lakukan ya. Mungkin saya punya tabungan buat setahun ke depan, tapi gimana dengan tim-tim kami gitu kan. Seperti itu. Akhirnya ya Allah kasih jalan seperti itu, dan kita masih berjalan sampai sekarang lewat seminar-seminar by online. Wow, luar biasa, Masya Allah ya pengalamannya. Dan ini kelihatan teman-teman semua, kalau misalkan womanpreneur sejati, entrepreneur sejati itu tidak memikirkan diri sendiri, tapi juga memikirkan timnya ya. Kalau teman-teman menyimak apa yang disampaikan Kak Cilia tadi, sebetulnya kalau untuk diri sendiri sih nggak ngapa-ngapain juga bisa gitu. Tapi kan ini tentang kebermanfaatan, membantu orang lain juga gitu ya. Bisnis itu bukan hanya untuk menguntungkan diri sendiri, dan mungkin inilah yang berbeda antara kapitalisme dan juga tentang skema syariah gitu ya, di mana dalam skema syariah kita juga tidak hanya mencari keuntungan, tapi juga menyebarkan kebermanfaatan gitu kepada lingkungan kita gitu ya, terutama teman-teman yang mungkin sekarang
adalah seorang wanita gitu, sudah punya anak gitu, tapi pengen memulai berbisnis. Kalau kata Kak Cilia tadi, hijrah untuk berbisnis, karena hijrah itu kan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Mungkin awalnya hanya menjadi ibu rumah tangga saja, tapi kemudian juga sekarang menjadi berbisnis gitu ya. Nggak ada salahnya juga, karena itu juga dicontohkan oleh Siti Khadijah gitu ya, untuk berbisnis dan juga berdaya mandiri, menjadi seorang wanita gitu ya, tidak hanya mungkin duduk-duduk saja di rumah, atau bahkan mungkin tadi kalau kata Kak Cilia hanya bergosip-gosip ria saja, tidak produktif gitu ya. Akan lebih baik kalau misalkan juga teman-teman, terutamanya wanita, bisa berdaya untuk membantu juga keluarganya, meski memang bukan merupakan sebuah kewajiban gitu ya, karena kewajiban untuk memberi nafkah, mencari uang, yaitu adalah kewajiban dari suami gitu ya. Teman-teman bisa kepoin Instagramnya di @srikandi_smc. Kalau mau follow Kak Cilia juga boleh @CiliaWonderland. Wah, nama Instagramnya bagus, @CiliaWonderland. Teman-teman bisa banyak belajar dari Kak Cilia, dan juga mungkin bisa bergabung dengan teman-teman di Srikandi_smc. Ini untuk community-nya ini terbuka ya, untuk siapapun berarti? Iya, terbuka. Udah, Kak Cilia berarti berbisnis sudah berapa lama ini? Kalau boleh tahu, kalau komunitasnya kan udah 3 tahun yang lalu. Kalau mulai bisnis dari tahun kapan? Tahun 2012. 2012, sudah 8 tahun yang lalu ya. Ini kesalahan apa sih yang kira-kira sering sekali dilakukan oleh muslimahpreneur di pertama kali mereka terjun berbisnis itu? Dan tahun 2012 saya mencoba hijrah, dan ketemulah usaha travel haji umroh, dan itu menambah hijrah saya. Nah, dalam proses itu tentu tidak mudah, karena dimana saya tidak punya skill memanage sebuah tim gitu di awal. Jadi saya masih pakai emosi gitu, istilahnya apa yang saya mau kamu harus turutin, seperti itu, masih seperti itu. Jadi di situ setahun pertama saya belajar karakter, dan selain baca karakter saya juga belajar memperbaiki diri, bagaimana saya memperbaiki adab gitu, karena adab di atas ilmu. Dan ketika belajar adab, saya lebih menghargai orang lain, lebih istilahnya memanusiakan manusia gitu ya. Jadi karena mereka itu sama posisinya dengan kita, hanya beda pemikiran gitu ya, beda banyak hal lah gitu. Nah, di situ saya belajar juga belajar menjadi pebisnis yang memiliki empati juga. Nah, disitulah prosesnya, akhirnya tim saya bisa berkembang pesat. Nah, ketika berkembang pun juga ujian tuh, yes, karena ketika bisnis kita sukses, ujiannya adalah kita menjadi istilahnya membanggakan diri. Wah, gue sukses nih gitu. Wah, gue udah hebat nih, seperti itu. Jadi mulai lagi ketika saya udah belajar, terus jadi saya ngerasa kok saya jadi tinggi hati ya gitu. Nah, di situ Allah kasih ujian lagi. Selain habis adab, saya harus belajar lagi terus mengupgrade skill. Jadi kita lebih tawadu ya. Insya Allah dengan kita melakukan tadi yang agama, adab, ilmu. Nah, ketika ada hantaman seperti pandemi ini, kita nggak langsung menyerah gitu, karena kita sudah punya fondasi ketiga itu. Kurang lebih seperti itu. Wow, luar biasa. Dan tadi ada hal yang menarik yang disampaikan Kak Cilia, kan ada 3 nih, ada fondasi agama gitu, terus juga ada fondasi adab gitu ya, karena adab lebih dahulu dibandingkan dengan ilmu. Tapi nah, ini mungkin ilmu apa sih yang kira-kira perlu dimiliki oleh teman-teman yang mau menjadi seorang muslimahpreneur gitu? Pertama tentu manajemen waktu ya. Ilmu seperti manajemen waktu itu penting banget loh buat para muslimah, terutama yang sudah berkeluarga ya. Di SMC sendiri itu ada program
mentoring selama kurang lebih sebulan. Selama 40 hari itu tidak hanya mentoring, tapi kita melakukan riado juga gitu di dalam prosesnya gitu. Nah, itu banyak sekali ya para moms gitu itu bilang, oh saya nggak punya waktu karena saya ngurusin anak, saya ngurusin suami, seperti itu gitu ya. Nah, saya selalu bilang bahwa jangan jadikan mereka sebagai beban, jangan jadikan mereka sebagai kambing hitam ketidakbisaan kita gitu. Nanti Allah akan menunggu semuanya ya. Bukan berarti pasangan kita tidak merestui. Tentu siapa sih yang nggak mau gitu ya dibantu, apalagi kalau bisa mandiri gitu ya, nggak dikit-dikit minta uang gitu. Pasti semua suami itu senang sekali, bahagia gitu ya. Tidak mengizinkan karena melihat rumah berantakan, terus anak tidak terurus seperti itu, terus kalau lelah ngomel-ngomel seperti itu. Coba deh kita belajar bagaimana cara manajemen waktu dengan baik. Jadi dibuat to-do list seperti itu. Kita tentu keluarga priority. Setelah kita membuat manajemen waktu, kita mulai lakukan yang namanya personal branding. Mulai kita bangun personal branding, apalagi sekarang media sosial ya luar biasa, apa yang kita tulis tuh kayak bakalan viral gitu ya. Ketiga, kita bisa memanage keuangan, karena kita nggak tahu seperti inilah pandemi ini, kita nggak tahu ya 3 tahun lagi, 4 tahun lagi ada nggak yang lebih parah dari pandemi. Tapi kita kan dengan bisa mengatur keuangan dengan baik, insya Allah kita punya tabungan buat keluarga dan anak-anak. Seperti itu kurang lebih. Iya, luar biasa ya. Memang 3 hal yang sangat-sangat penting ya di masa kini gitu. Kita nggak bisa gitu cuman memulai bisnis tanpa juga kita mengaktifkan dan juga memperkenalkan diri kita gitu ya ke dunia luar gitu. Orang nggak akan tahu gitu bahwa saya itu jualan apa gitu kalau saya tidak bilang gitu. Dan sekarang semakin dimudahkan justru ya Kak Cilia untuk dikenal oleh banyak orang gitu. Tapi ya itu tadi, jangan sampai media sosial kita di mana tempat kita mungkin mencari penjualan gitu, tapi diisi juga dengan umpatan-umpatan gitu ya. Orang nggak akan beli gitu ya kalau isinya umpatan semua. Gimana orang mau beli barangnya dan lain sebagainya gitu. Dan penting juga tadi manajemen waktu, karena seorang wanita ya itu tadi seperti di awal saya sampaikan, tantangannya luar biasa sekali gitu ya. Tanpa manajemen waktu yang baik akan sangat sulit sekali untuk berbisnis. Dan yang terakhir tadi poinnya luar biasa, yaitu manajemen keuangan. Jangan sampai udah nantinya berhasil berbisnis jadi OKB gitu ya, jadi orang kaya baru gitu, terus kemudian beli ini itu jadi pamer dan lain sebagainya. Dan malah mungkin nanti uangnya jadi nggak kerasa gitu ya, dalam tanda kutip gitu, kayaknya penjualan banyak gitu, tapi kemudian kok uangnya nggak ada ya. Padahal di sisi lain teman-teman semua, apa yang disampaikan Kak Cilia tadi, kita harus mempersiapkan diri juga untuk kemungkinan yang mungkin terjadi dan buruk gitu ya di depan, karena itu pun juga sudah disebutkan gitu ya di surat Yusuf gitu ya, dimana kalau di surat Yusuf itu kan ada 7 tahun yang keberlimpahan dan juga ada 7 tahun masa kekeringan gitu. Itu juga bisa kemungkinan terjadi kepada kita. Jadi kita tetap harus mempersiapkan diri ya. Kalau kata pepatah lawas itu kan, kadang hidup di atas, kadang hidup di bawah. Dan justru itu sudah dipesankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu di dalam surat Yusuf. Jadi tuntunan-tuntunan untuk berusaha berbisnis dan sebagainya pun sebetulnya kan sudah ada panduannya di dalam Islam gitu. Teman-teman tinggal mempelajarinya saja, dan mungkin teman-teman akan lebih cepat lagi mempelajarinya, terutama yang wanita kalau teman-teman juga berkomunitas, bertemu dengan teman-teman yang kurang lebih mempunyai visi dan misi yang sama gitu ya. Yaitu salah satunya adalah SMC ini, Sri Kandi Muslimahpreneur Community. Sekarang masa pandemi ini mengajarkan kita bahwa satu source income saja nggak cukup ya Kak Cilia. Kita butuh banyak sekali source income. Terus juga kita butuh mengelola keuangan dengan baik. Kita tidak bisa hanya mengandalkan misalkan kepala keluarga yaitu suami untuk mencari nafkah, tapi di sisi lain istri juga harus siap gitu ya menjadi kalau
kalau ibarat kata di kapal pesiar itu ada sekocinya gitu ya, ada kemudian ban pelampungnya. Jadi kalau ada apa-apa sama suaminya, nah masih ada di source income yang lain gitu. Kak Cilia, ini ada yang bertanya, kita lihat coba di kolom komentar. Kak Baren dan Ibu Cilia, saya ingin bertanya, katanya bagaimana ya ingin memulai bisnis dengan modal minim, tapi juga menghindari utang untuk modal usaha tersebut, katanya. Oke, memang kan kita menghindari yang namanya berbisnis tapi riba ya. Jangan, ya kan kita kan ingin ya, karena kita tahu riba itu sama saja istilahnya berzina dengan sendiri gitu ya. Seperti itu. Dulu saya juga punya utang kartu kredit itu sampai ratusan juta lah ya. Dari pengalaman itu bisnisnya maju enggak gitu loh. Sekarang saya sudah hampir 7 tahun tidak pakai kartu kredit gitu ya, bener-bener tidak pakai. Dulu tuh saya berpikir saya nggak bisa hidup tanpa kartu kredit gitu. Tapi ternyata selama 7 tahun ini alhamdulillah bisa gitu loh. Saya bisa hidup tanpa kredit dan bisa memulai bisnis tanpa berhutang. Dan bagi yang mau mulai modalnya minim, coba cari dulu, karena kan kita belum punya pengalaman nih dalam berbisnis. Coba kita menjadi step awal adalah reseller. Menjadi reseller itu hasilnya tetap juga bisa besar gitu. Dan yang penting kita jangan memulai dari berhutang berapapun, karena sekarang banyak loh yang menjadi reseller modalnya tuh hanya bawah 500.000 pun juga ada gitu loh. Jadi sekarang tuh banyak, jadi mulailah untuk seperti itu. Atau kalau misalnya tidak mau, kita punya skill apa gitu kan. Karena saya waktu mulai usaha untuk madu, saya waktu itu mulainya ketika bisnis lagi turun waktu itu. Bisnis travel saya tuh satu-satunya. Di situ saya juga belajar bahwa jangan menyiapkan satu perahu saja, harus punya banyak gitu. Di situ saya belajar juga di situ. Nah, memulainya itu modalnya 1,5 juta. Mungkin kalau saya sih mengutip dari apa yang disampaikan Kak Cilia aja gitu ya, bahwa ya kita itu mau berbisnis itu tujuannya apa gitu ya. Kalau tujuannya mau membantu misalkan keluarga, ya sebetulnya mau jadi reseller, mau jadi dropshipper gitu ya, mau jualannya kecil-kecilan, mau PO pun, dan karena Allah semuanya ya akan dijalani saja gitu ya, dengan ikhlas, dengan senang hati. Tapi memang berbeda gitu, dan ini juga kadang mungkin jadi tantangan gitu ya. Kalau pengen berbisnis itu pengen bisnisnya yang kelihatannya gede gitu, luar biasa gitu ya, dan lain sebagainya, sehingga kemudian wah saya sih kalau bisnis modal 500.000 aduh kayaknya gimana gitu ya, saya pengennya bisnisnya yang wah dan lain sebagainya. Dan di sisi hati yang lain mungkin ada keinginan untuk membanggakan bisnis tersebut, tapi ya kita juga harus tahu gitu bahwa kalau kita tidak punya cukup dana, tidak punya cukup modal gitu, dan ya kita bisa memulainya ya dengan modal yang kecil atau bahkan dengan keahlian kita. Karena dalam berbagai skema syariah pun juga dimungkinkan kerjasama seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang bahkan gitu ya, kalau nggak punya modal sama sekali, nggak punya modal dana gitu, teman-teman punya modal keahlian atau teman-teman punya modal ilmu gitu ya, teman-teman kan bisa bekerja sama dengan sistemnya, baik itu mudharabah ataupun musyarakah gitu ya. Itu juga bisa dilakukan oleh teman-teman semua, mencari mungkin nah itu juga yang penting untuk dimiliki, yaitu relasi gitu ya, dan pertemanan. Sehingga kemudian kalau dalam Islam itu kan silaturahim itu menjadi sangat penting gitu ya. Nah itu pun juga bisa jadi modal ya, modal untuk hal apapun gitu, baik itu mungkin nanti mencari partner ataupun juga mungkin nanti jadi tempat kita untuk menjajakan dagangan kita, itu juga bisa. Yang pastinya harus membantu gitu ya, bukan jualan paksa gitu ya, atau jualan yang neken-neken temen, tapi memang barang yang kita jual atau barang yang kita tawarkan itu bisa
membantu mereka gitu, yaitu teman-teman kita. Nah, kira-kira untuk jadi seorang muslimahpreneur itu mulainya dari mana sih? Niat ya, niat gitu. Jadi jangan sampai berbisnis itu karena biar keren. Kan banyak nih kan startup ya gitu, bisnis startup gitu. Jadi kalau nggak bisnis kamu nggak keren gitu. Jadi jangan karena keren. Terus kedua, bisnis itu juga jangan ikut-ikutan. Misalnya lagi booming kopi, bikin kopi. Jadi padahal nggak punya skill bikin kopi, terus nggak tahu dulu di mana segala macam, tapi maksa gitu. Jadi jangan karena ingin dibilang keren, karena ingin ikut-ikutan tren gitu ya. Ketika berjalan bisnis itu nggak mudah loh, tapi nggak sulit gitu ya. Setahun lancar, tahun kedua nggak lancar, terus langsung udah saya nggak berbakat berbisnis nih gitu. Jadi itu adalah mental yang bukan mental pembesaran. Yang ketiga, jadikan juga bisnis sebagai dakwah gitu loh. Jadi apa yang kita keluar, apa yang kita jual, apa yang kita sharing itu punya manfaat. Wow, luar biasa. Jadi kalau bisnis kopi itu ya kasihlah labelnya bahwa kopinya kuat untuk bikin kamu melek saat tahajud gitu ya. Jadi membantu untuk nemenin tahajud gitu ya, dan lain sebagainya. Jangan hanya untuk mengenang mantan saja kopinya ya, apalagi sampai harus ngabisin uang gitu. Nah, itu jadi pesan dari Kak Cilia ya, kalau mau bisnis niatnya jangan hanya untuk pamer gitu ya, tapi juga kita harus menebar manfaat dan juga kita harus menjadikan bisnis kita sebagai dakwah gitu ya. Dan dalam menjalannya juga yang penting gitu tadi, bahwa kita juga harus punya track record yang baik gitu ya, dan itu harus menjadi personal branding kita. Dan itu juga yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Kenapa beliau bisa menjadi pebisnis sukses? Karena personal branding beliau adalah al-amin gitu ya, orang yang bisa dipercaya. Nah, itu juga mungkin yang harus dimiliki dan diusahakan oleh teman-teman semua supaya bisnisnya semakin maju lagi. Berarti di sini untuk jadi muslimahpreneur itu nggak harus selalu tentang barang ya, Kak Cilia ya. Untuk jasa pun juga bisa ya untuk menjadi seorang muslimahpreneur ya. Betul, bisa. Tapi ya itu ya, sekali lagi jangan ada jasa yang terlibat hal-hal yang haram, riba seperti itu. Gitu. Memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin gitu ya teman-teman bisa memulai gitu, bahkan dengan modal minim sekalipun, bahkan hanya di rumah sekalipun teman-teman khususnya yang muslimah tetap bisa menjadi seorang entrepreneur yang mandiri, nantinya menjadikan teman-teman menjadi seorang muslimah yang mandiri dan juga bisa membantu keluarganya. Dan mungkin ada pesan kepada teman-teman yang nonton dari Kak Cilia. Itu tadi ada agama, adab sama ilmu, dan jadikan bisnis sebagai dakwah. Luar biasa sekali. 3 hal, agama ya, alasannya harus karena Allah. Terus kemudian adab didahulukan dibandingkan dengan ilmu gitu ya, terutama teman-teman berhadapan kalau nanti sudah punya tim gitu ya, bahwa mereka adalah partner teman-teman gitu. Dan kemudian juga teman-teman harus memiliki ilmu yang mumpuni gitu ya, agar ikhtiar teman-teman juga lancar jaya gitu. Teman-teman harus punya manajemen waktu yang baik, punya personal branding yang bagus juga gitu ya, dan juga teman-teman harus punya manajemen keuangan. Baik, terima kasih banyak Kak Cilia atas sharingnya malam hari ini. Teman-teman Serikan di Muslimah Community juga terima kasih banyak. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, untuk keluarga teman-teman semua, baik di dunia maupun juga di akhirat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya asalnya, karena semua yang bermanfaat dari Allah. Kalau ada yang salah itu dari saya. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Cilia. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.